Hai Sobat Anda, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita akan belajar tentang Present Continuous Tense. Tenses jenis ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yuk kita mulai. Pertama, kita kenali dulu fungsi tenses ini. Fungsi yang pertama adalah menyatakan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Contohnya, Chelsea sedang mempelajari bahasa Inggris pada semester ini. Yang kedua, mereka sedang membaca novel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pembentukan kalimat dengan tenses continuous atau yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat ini itu memang sangat mudah, yaitu tinggal menambahkan kata sedang dan keterangan waktu. Jadi kata kerja ini tidak berubah sama sekali. Nah, dalam bahasa Inggris memang sedikit lebih rumit. Kita lihat contohnya dari terjemahan kalimat yang tadi. Chelsea is studying English in this semester. Kemudian yang kedua, they are reading a novel. Nah, kita lihat bagian is studying ini dan are reading ini sangat berbeda dengan bentuk pada tenses yang lain, misalnya present simple atau past simple. Kalau kata awalnya kan study, kemudian menjadi studying. Kemudian yang ini read menjadi are reading. Bandingkan dengan yang ini tadi, apapun keterangan waktunya, tentu di sini tetap mempelajari dan ini tetap membaca, tinggal menambah sedang. Kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, menyatakan situasi yang berubah-ubah. Contohnya, apakah kamu lebih baikan sekarang? Are you getting better now? Atau contoh yang lain misalnya, the population of the world is rising rapidly. Populasi dunia menanjak dengan sangat pesat. Kedua contoh itu mencerminkan situasi yang masih berubah-ubah dan keduanya tentu saja terjadi pada saat ini. Nah, walaupun pembentukan kalimat present continuous dalam bahasa Inggris lebih rumit dibanding bahasa Indonesia, jangan khawatir. Ada pola atau rumus untuk membuat kalimat present continuous. Ini polanya agar kita lebih mudah memahami dan gak bingung. Langsung aja kita lihat contoh kalimatnya. Chelsea is studying English in this semester. Ini kalimat positif. Kita lihat polanya di sini. Chelsea ini subjek, kemudian is ini to be, studying ini verb ing, English object. Lalu in the semester ini keterangan waktu. Kemudian yang kedua adalah kalimat bentuk negatifnya. Chelsea is not studying English in this semester. Mudah sekali, ini tinggal ditambah not setelah is dan sebelum studying. Polanya di sini juga sama, ada not di sini yang membedakan dari yang positif tadi. Kemudian yang ketiga, kalimat tanya, is Chelsea studying English in this semester? Ini juga mudah saja, tinggal kita to be-nya kita taruh depan, is-nya ini di depan, lalu sisanya sama. Ini to be-nya di depan, subjek, verb ing, lalu objek. Setelah tahu polanya, kita juga perlu mengenali adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya ini at present, sekarang, this morning, pagi ini, this month, bulan ini, right now, saat ini, now, sekarang, today, hari ini. Nah, biasanya segala keterangan waktu yang diawali dengan this ini menandakan hal tersebut terjadi pada saat ini. Misalnya contoh lain, this year atau this semester tadi. Selanjutnya kita mempelajari tentang membuat verb ing.
Memang terlihat mudah, kata kerja tinggal ditambah ing. Tapi ada beberapa kasus sebelum ditambah ing harus diubah dulu. Ini contohnya. Yang pertama, kita lihat dulu yang langsung ditambah ya. Kata kerja awalnya adalah study menjadi studying. Ini awalnya speak menjadi speaking, go menjadi going, do menjadi doing, dan wear menjadi wearing. Ini langsung ditambah ing dan sudah menjadi bentuk verb ing. Tapi ada juga contoh kasus yang kedua. Ini kalau kita ingat awalnya adalah forget, tapi di dalam bentuk verb ing-nya T-nya menjadi ada 2. Ini juga occur, R-nya 1, ini menjadi 2. Ini awalnya get, ini cut, ini plan, ini let, dan ini stop. Nah, kata-kata yang perlu digandakan huruf konsonannya baru ditambah ing ini biasanya adalah kata-kata yang diakhiri huruf konsonan, baik suku katanya 1 maupun 2. Misalnya ini belakangnya kan T, ini R, ini T, N, T, dan P ini kalau diakhiri huruf konsonan seperti ini biasanya harus digandakan dulu baru ditambah ing. Tapi ingat, ini tidak mutlak karena dalam bahasa memang selalu ada pengecualian. Misalnya kata box itu tetap saja menjadi boxing, tidak ditambah x satu lagi. Kemudian contoh lainnya adalah sleep, itu tetap menjadi sleeping. P-nya ini tidak digandakan dulu. Jadi memang ada beberapa pengecualian. Pola lain yang ketiga adalah hilangkan huruf E-nya baru ditambah ing. Contohnya ini kata awalnya adalah close, yang ini force, believe, refuse, dance, dan continue. Nah, untuk membentuk menjadi verb ing, ini huruf E-nya masing-masing dihilangkan dulu semuanya, baru bisa ditambah ing. Nah, itu tadi penjelasan mengenai present continuous tense. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.